السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sebentar. Apabila kita membandingkan dengan kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah informasi bahwa satu hari di kehidupan akhirat seperti 1000 tahun yang kalian sangka. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu kalian akan menyangka seperti 1000 tahun lamanya. Menunjukkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang, kehidupan yang terasa jauh lebih lama dibandingkan kehidupan dunia. Dan itulah yang wajib untuk kita imani. Setelah kehidupan dunia kita lewati ma'asyiral muslimin, maka kita akan masuk ke dalam alam yang baru. Alam itu adalah alamul barzakh, alam pemisah. Al-barzakh adalah makna dari kata ha'il yang berarti pemisah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzakh adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dengan hari berbangkit. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita akan meninggalkan kehidupan dunia, dan setiap kita akan masuk ke alam barzakh ini. Alam kubur adalah alam yang sangat menakutkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menangis melihat kubur. Demikian halnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana Uthman idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, setiap kali beliau berada di hadapan kubur, beliau selalu menangis. Bahkan tangisannya membasahi jenggotnya, lihyahnya. Maka dikatakan kepada Uthman, "Tudhkarul jannatu wan nar wa la tabki wa tabki min hadha."
Engkau apabila diingatkan dengan neraka, diingatkan dengan surga, engkau tak pernah menangis. Tudhkarun nar wal jannah wala tabki. Engkau apabila diingatkan dengan neraka, apabila diingatkan dengan surga, engkau tak pernah menangis. Wa tabki min hadza, tetapi justru engkau malah menangis hanya karena engkau berada di hadapan kuburan ini. Maka Utsman bin Affan mengatakan, ma'asyil muslimin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inilah jawaban Utsman kepada seseorang yang menanyakan kepadanya, kenapa engkau selalu menangis tatkala engkau berhadapan dengan kuburan itu? Dengarkan jawaban Utsman. Utsman membawakan kepadanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang pertama seseorang memasuki fase akhirat. Gerbang pertama seseorang memasuki kehidupan akhirat. Awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysara min. Apabila dia selamat di alam kuburnya, maka setelahnya dia akan mendapatkan kemudahan perjalanan berikutnya. Wa in lam yanju minhu, namun sekiranya dia tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu ashadda min, maka setelahnya dia akan mendapatkan kesulitan, rintangan yang sangat sulit untuk dia lewati. Kemudian beliau mengatakan kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabr afdha'u minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang apabila dibandingkan selalu dengan kuburan, maka kuburan jauh lebih buruk, jauh lebih menakutkan dibandingkan pemandangan yang pernah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling menakutkan dibandingkan pemandangan di alam kubur. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke alam kubur itu. Dan ketika kita masuk ke alam kubur, kita memasuki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan yang jauh lebih menakutkan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Ketika kita masuk ke alam kubur, yang sebelumnya kita bersama dengan manusia yang lain, tetapi ketika kita masuk ke alam barzakh, kita seorang diri, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat semasa di dunia. Dan ketika kita masuk ke alam kubur, kita akan didatangi oleh dua malaikat yang mengerikan, dua malaikat yang menakutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Dua malaikat ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Idza qubira al-mayyit atahu malakan aswadani azraqan." Apabila seseorang telah dikubur, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna hitam dan berwarna kebiru-biruan. Dan malaikat ini yuqalu li ahadihim al-munkar walil akhari nakir. Malaikat itu dikatakan namanya adalah munkar, yang satu nakir. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua malaikat ini akan datang dan dia akan duduk di atas kita. Fayujlisanihi wa yantahiranihi. Dua malaikat ini akan menduduki kita. Dalam kondisi ketika seorang diri berada di alam kubur itu, malaikat yang berwarna hitam dan berwarna biru, yang sebelumnya kita belum pernah melihat malaikat, kita akan melihat malaikat di sana.
Dan malaikat yang datang di alam kubur bukan malaikat yang indah penampilan dan perawakannya. Maka seseorang ketika berhadapan dengan situasi itu, maka situlah seseorang akan menghadapi ujian. Malaikat ini akan menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa manusia yang diutus kepadamu itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat kita akan sampai kepada fase itu. Alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan, ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Setiap kita harus mempersiapkan alam kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Bara bin Azib, kunna ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jinazah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan jenazah. Fajalasa ala syafiril qabr. Maka Nabi duduk di pinggir kuburan itu. Fabaka. Nabi pun menangis. Hatta balla thara, sehingga tangisan beliau membasahi semua yang ada di hadapannya. Membasahi tanah, membasahi jenggotnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ikhwani limithli hadha fa'a'iddu. Ya ikhwani limithli hadha fa'a'iddu. Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, wahai saudaraku, untuk yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan dari sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, persiapkan. Setiap kita membutuhkan bekal. Bukan hanya ketika akan masuk sekolah kita mempersiapkan perbekalan sekolah anak-anak kita, tetapi ke alam kubur pun kita butuh perbekalan. Kita butuh persiapan. Kita butuh sesuatu yang bisa kita bawa ke alam kubur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah, beliau pernah mengatakan kepada rakyatnya, kullu yawmin yuqalu fihi mata fulan. Setiap hari diumumkan telah meninggal si fulan. Setiap hari kita mendengarkan telah meninggal si fulan. Kullu yawmin yuqalu fihi mata fulan. Wala budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Dan akan ada satu hari yang pasti di mana akan disebut telah wafat dan meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengumumkan ini di hadapan rakyatnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kematian itu. Bahwa akan tiba masanya di mana kita yang menghadapi situasi itu. Sudahkah kita mempersiapkan kematian itu sebelum dia datang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Dan jangan kalian mati berhadapan dengan kematian kecuali kalian telah berada dalam kondisi yang siap dan siaga. Itulah pesan Allah dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Kalian sudah dalam keadaan berserah diri, siap. Namun siapa di antara kita yang siap sekiranya kematian itu datang saat ini? Sudahkah kita menyelesaikan setiap tanggungan-tanggungan? Mungkin masih ada yang belum kita selesaikan urusan kita dengan orang lain. Mungkin masih ada hak-hak orang lain yang belum kita bayar. Sudahkah kita menyelesaikannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap kita mempersiapkan hari itu. Namun syaitan, iblis dan bala tentaranya terkadang membuat kita lalai dan lupa mengingat kematian itu.
Setiap hari kita diingatkan dengan dunia dan perhiasannya. Seakan-akan kematian itu masih jauh. Syaitan membuat kita lupa dengan kematian. Padahal kematian itu semakin hari semakin dekat dengan kita. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kehidupan dunia setiap hari yang kita lewati semakin menjauh, dan kehidupan akhirat semakin hari semakin kita datangi. Semakin dekat kehidupan akhirat di hadapan kita, ma'asyiral muslimin. Setiap hari berkurang umur kita di atas muka bumi ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau ibarat kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap hari yang berlalu, setiap hari yang hilang darimu, maka berkuranglah umurmu di atas permukaan bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk sering-sering ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar jangan lupa dengan kematian itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya untuk sering-sering berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah, tudzakirukumul maut. Ziarahilah kubur oleh kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kita sering lupa dengan kematian itu, ma'asyiral muslimin. Kita tidak pernah menyangka kematian itu dekat dengan kita. Ma'asyiral ahibba ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, setiap kita akan mengakhiri kehidupan di permukaan bumi ini, dan akan ada masanya kita berada di bawah permukaan bumi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin agar selalu meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah, karena takwa adalah menjadi bekal yang terbaik tatkala kita datang kelak berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal kalian adalah berbekal dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk menyadari akan kematian itu, bahwa kematian apabila datang maka akan putus antara dia dengan kelezatan dan nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikra hadzimal ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ingat bahwa kita itu akan menjadi bangkai. Kita akan menjadi mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tegur manusia pilihannya di dalam Al-Quran. Allah ingatkan nabinya di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mayyit, wahai Muhammad. Allah sudah ingatkan itu dikala Nabi masih hidup.
engkau akan menjadi mayit. Wa innahum mayitun, dan sungguh semua manusia akan juga menjadi mayit. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ini akan memutus semua kelezatan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita merasakan kelezatan dunia, perhiasan dunia, kita mengejarnya, tetapi ingatlah, itu terkadang membuat kita lupa dan lalai tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia harus menjadi media dan jembatan kita untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru semakin kita jauh dari Allah. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dan kejar, kata Allah, apa yang kami datangkan kepadamu dari nikmat-nikmat. Cari untuk hal-hal yang mendatangkan akhiratmu dari apa yang kami datangkan dari kehidupan dunia ini. Jangan kalian lupakan kehidupan dunia. Sejatinya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ma'asyiral muslimin, itu adalah modal kita untuk meraih akhirat. Bagaimana dengan nikmat ini kita bisa mendapatkan akhirat? Bagaimana dengan nikmat ini kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Namun banyak orang-orang yang dilimpahkan nikmat lupa dengan Allah tabaraka wa taala. Tidak sempat dia salat berjamaah, tidak sempat dia mengaji bermajlis ilmu, tidak sempat dia meluangkan waktunya untuk agama Allah. Sedangkan setiap hari yang dia lewati hanya mencari dunia dan perhiasannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an akan ada orang-orang yang menyesal ketika mereka telah berhadapan dengan kematiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak di dalam hadis mengingatkan kita akan kematian itu. Demikian halnya Al-Qur'anul Karim. Juga banyak mengingatkan kita untuk mempersiapkan kematian itu. Jangan sampai kita menyesal. Kita memohon kepada Allah kembali ke dunia untuk beramal saleh. Setelah kematian tiba, maka tidak ada lagi berarti permohonan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, Allah Subhanahu wa taala menceritakan penyesalan mereka ketika telah datang kematian. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Dan apabila telah datang kepada mereka kematian itu, mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke kehidupan dunia. Kembalikan kami ke kehidupan dunia. Apa yang membuat mereka ingin kembali ke dunia? Yang sebelumnya Allah berikan kepada mereka waktu dan umur. Kesempatan telah Allah berikan. Kenapa masih meminta kembali ke dunia? Apa penyebabnya? Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal saleh yang dahulu pernah aku sia-siakan kesempatan itu, ya Allah. Dahulu Engkau berikan aku kesempatan, kehidupan, umur dan waktu, tetapi tidak aku manfaatkan untuk beramal saleh. Sekiranya Kau kembalikan kami ke dunia, kami akan manfaatkan waktu yang ada untuk beramal saleh. Kata Allah, kalla, tidak ada cerita lagi. Tidak ada cerita, waktumu sudah habis. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka di belakang mereka ada pembatas yang membatasi mereka dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, hari berbangkit. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah penyesalan orang-orang yang telah berhadapan dengan kematian. Kisah ini Allah bawakan di dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang telah berhadapan dengan kematian, mereka akan memohon dan meminta agar kembali ke dunia, diberikan tenggang waktu agar bisa beramal saleh. Tetapi ternyata itu adalah harapan yang sia-sia, karena kesempatan mereka telah habis. Maka saat ini Allah masih berikan kita kehidupan, Allah masih berikan kita umur,
Jangan sia-siakan sedetik pun waktu berlalu kecuali engkau manfaatkan dengan amal saleh. Ingatlah dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ingatlah bahwa Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Kita memiliki misi yang sama. Antara kita dengan jin memiliki misi yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hanya ibadah yang Allah inginkan dari kita. Allah tidak pernah berharap dari kita harta yang banyak di rekening dan saldo. Allah tidak pernah menuntut kita menjadi orang yang kaya sehingga kita harus berjibaku mati-matian mencari dunia. Tidak. Allah tidak pernah menuntut kita akan harta itu. Yang Allah minta dari kita adalah beribadah kepadanya. Manfaatkan waktu yang ada untuk beramal saleh. Jangan sia-siakan sedetik pun berlalu kecuali dia bernilai ibadah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah perintahkan kita untuk berinfak. Infakkan hartamu dari apa yang aku karuniakan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi, apabila kematian telah berada di hadapannya baru dia berangan-angan, berikan sesaat waktu kepadaku ya Allah agar aku bisa berinfak di jalanmu ya Allah. Ila ajalin qarib laula akhartani, sekiranya engkau akhirkan sesaat, engkau tunda sesaat sebelum kematian ini ya Allah, berikan aku waktu sesaat saja. Fa asaddaq wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah. Selama ini tak mau dia menyedekahkan hartanya. Selama ini dia menunda-nunda, tidak mau bersedekah. Ketika di hadapannya telah datang malaikat maut, baru dia ingin menginfakkan hartanya, baru dia ingin menarik rekening hartanya, ingin menginfakkan. Maka tidak ada lagi cerita di kala itu, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Apabila datang kesempatan dan waktu luang engkau beramal saleh di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Apabila datang waktu sore, engkau berpeluang mengerjakan amal kebaikan di waktu sore, jangan katakan saya lakukan nanti di waktu pagi. Segera manfaatkan sisa umur kita yang ada, ma'asyar muslimin. Berjuanglah, maksimalkanlah, menyiapkan kematian itu. Yang cepat atau lambat dia pasti akan tiba menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من خشيتك. اللهم إنا نسألك خشيتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.